Halo Kak Ellen, apa kabarnya? Halo Kak Evan, kabar saya baik. Oke, sepertinya nggak sampai 1 tahun lalu ya kita berjumpa dan ketika itu status Ellen itu masih sebagai peserta. Sekarang Kak Ellen sudah lulus dan jadi mentor. Bagaimana nih perasaan Ellen sekarang? Perasaan saya sih pastinya senang dan juga saya sangat bersyukur bisa melewati segala suka dan duka dan halangan serta rintangan yang saya lewati selama perjalanan saya sejak menjadi peserta, lalu sekarang udah sampai di titik ini. Gitu. Senang sekali. Oke, ya saya juga senang sekali ketemu Kak Ellen di tengah pandemi ini ya. Ya, saya juga senang. Baik, Kak Ellen mungkin saya bisa minta waktunya sebentar ya dari Kak Ellen. Saya ingin tanya-tanya sedikit tentang kebumian dari Kak Ellen. Kira-kira boleh? Terutama terkait dengan pengalaman Kak Ellen. Boleh nggak? Iya boleh Kak. Oke, baik. Kak Ellen, itu kira-kira ada nggak ya satu dua hal yang ingin diceritakan kepada kami, terutama mengenai perjalanan Kak Ellen di OSN, KSN 2 kali, kemudian juga pernah ikut ISS, dan juga pengalaman Kak Ellen mengikuti pelatihan di Platos ini, baik itu ketika offline dan ketika online, ketika pandemi sudah ada. Silahkan Kak Ellen. Ya jadi pertama kali saya memulai perjalanan saya ini sejak saya kelas 10. Sejak awal saya sudah belajar dan berusaha dengan sebaik mungkin, dengan keras. Dan waktu kelas 10 juga saya sudah mengikuti pelatihan dari pelatihan OSN.com. Saya mengikuti pelatihan berupa latihan soal tiap minggu dan LTGJ ya. juga iya LTJJ. Oke. Dan itu juga saya ikuti waktu saya kelas 11. Jadi sewaktu saya kelas 10, saya mengikuti LTGJ ini sebelum OSK, kemudian akhirnya saya bisa lolos ke OSP. Lalu untuk persiapan OSP, saya mengikuti pelatihan akbar persiapan OSP yang diadakan oleh Platos ini. Dan puji Tuhan, saya bisa sampai ke OSN waktu itu di Manado tahun 2019, dan saya bersyukur bisa pulang dengan membawa medali perak waktu itu. Dan waktu di tahun kedua saya kembali belajar lagi dengan keras dan untuk mengikuti KSN, pastinya banyak halangan dan tantangan yang saya lewati karena di tahun kedua itu lebih banyak kesulitannya karena saya harus meningkatkan dan juga mempertahankan prestasi yang saya raih sebelumnya. Nah, waktu saya tahun kedua, waktu saya kelas 11, saya juga mengikuti LTDJ lagi. Hmm. Kemudian waktu saya lolos KSK, saya ikut pelatihan akbar lagi, dan sampai ke KSP hingga ke KSN. Ketika sampai KSN itu juga, saya sebenarnya juga nggak menyangka waktu pengumuman pengumuman medali, itu saya bisa dapat emas pertama dan juga peraih nilai tertinggi. Itu benar-benar kayak suatu yang wow gitu bagi saya. Kayak nggak nyangka gitu, benar-benar anugerah gitu bagi saya. Jadi eh, ya banyaklah hal-hal yang saya lalui, kayak hal-hal yang baik yang menyenangkan dan juga yang nggak menyenangkan, tapi itu yang membawa saya jadi seperti ini. Lalu tentang perjalanan saya di IESS itu, ketika saya setelah mendapat medali perak di tahun pertama setelah OSN 2019 kan setiap medalis akan dipanggil untuk ikut pelatnas 1. Nah, setelah pelatnas 1 itu kan dipersiapkan untuk mengikuti IESO 2020. Kan waktu itu belum ada pandemi. Nah, tapi berhubung ada pandemi di awal tahun 2020 yang udah masuk ke Indonesia, IESO itu dibatalkan IESO 2020. Jadi ya kita sebagai anak-anak pelatnas waktu itu ya sedih. Tapi kita cuma bisa pasrah, mau gimana lagi. Kan keadaan nggak memungkinkan. Jadi saya tetap fokus lagi ke KSN, saya ikut pelatihan-pelatihan, salah satunya dari Platos ini. Nah, terus sekitar bulan September 2020, anak-anak Pelatnas 2, anak yang lolos Pelatnas 2, dan itu baru dikasih tahu sewaktu hari H itu juga, bahwa anak-anak yang lolos Pelatnas 2 akan mengikuti IESS yang merupakan singkatan dari International Earth Science Symposium, itu merupakan pengganti dari IESO. Jadi, dan saya pun waktu itu kaget, karena saya
salah satu yang lolos ke Platnas 2. Dan saya satu-satunya yang kelas 11 waktu itu. Jadi saya benar-benar bersyukur bisa lolos ke Platnas 2, bisa jadi wakil Indonesia ke IESS, dan bersyukur meskipun IESO nggak ada, kita tetap bisa menunjukkan kemampuan kita di IESS. Gitu, Kak. Dan saya juga merasa melalui IESS ini, meskipun bukan sistem medali-medali gitu, kita masih bisa kenal sama anak-anak dari negara-negara lain. Dan dari situ saya bisa tahu bahwa kemampuan anak-anak Indonesia itu nggak kalah sama anak-anak dari bangsa lain, dari negara-negara barat itu nggak kalah. Terus juga belajar buat berkomunikasi dengan baik, karena kita nanti harus presentasi waktu ISS itu. Dan kita bisa menjalin pertemanan dengan teman-teman dari negara-negara lain. Karena sistemnya kelompok, gitu, Kak. Oke. Capaian Indonesia di ISS sendiri gimana, Kak Ellen? Kalau di ISS sendiri, seperti saya bilang tadi, kan nggak ada sistem medali. Nah, jadi ada sistem yang kayak semacam penghargaan gitu. Misalnya excellence in detailed data consideration atau apa gitu. Nah, semua wakil Indonesia memperoleh penghargaan tersebut, excellence in bidang-bidangnya yang berbeda-beda. Kalau kelompok saya sendiri itu di in detailed consideration and problem solving gitu, Kak. Oke. Jadi Waktu ya itu lumayan memuaskan. Kalian bahas apa itu waktu itu di ISS? Topik apa? Yang saya bahas itu tentang bahaya dari ancaman gunung berapi dan juga bagaimana cara untuk meminimalisir kerusakannya. Oke, dan presentasi dari kelompoknya KLN waktu itu dapat penghargaan Excellence in Detailed consideration and problem solving gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk KLN. Nah, baik. Artinya dari cerita KLN tadi saya bisa menangkap satu dua hal, terutama mengenai KLN itu berarti pernah ikut pelatihan offline dan juga di tahun kedua ikutnya pelatihan online. Iya, ya. benar, Kak. Nah, sebagai orang yang pernah mengalami dua hal yang berbeda itu, menurut Kak Ellen ada nggak tips dan trik nih bagi anak-anak yang akan mengikuti pelatihan online ini? Caranya gimana sih untuk menyesuaikan diri terhadap kebiasaan baru ini, yaitu pelatihan online? Karena kan kebanyakan siswa-siswa itu tidak suka dengan pelatihan online. Kalau dari Kak Ellen sendiri gimana? Sebenarnya jujur dari hati kecil saya juga lebih suka pelatihan offline. Dan karena kita udah terbiasa untuk mengikuti pembelajaran secara offline sejak kita masih SD hingga kita SMA. Dan selanjutnya itu biasanya kan offline. Karena ini situasi khusus di mana seluruh dunia merasakannya, jadi kita mau nggak mau harus beradaptasi. Yang terpenting untuk diperhatikan itu kita harus mengatur mindset kita. Kita nggak boleh bermalas-malasan dengan adanya pelatihan online ini. Kalau misalnya, ini kan saya berbicara berkaitan dengan topiknya pelatihan online ya. Kalau tentang pelatihan online ini, kan pastinya memang ya beberapa dari kita pasti mungkin ada kesulitan di misalnya sinyalnya kurang bagus atau kita tidak punya kayak misalnya komputer atau laptop atau alat-alat komunikasi yang mendukung. Nah, kalau itu sih kan kita juga harus lama-lama kita harus beradaptasi juga, kita harus pelan-pelan berubah untuk untuk mendigitalisasi segala aspek kehidupan kita. Terus kita juga nggak boleh males-malesan karena cenderung biasanya anak-anak yang belajar lewat online itu biasanya males-malesan, nggak mau nyatet, ngandalin apa yang ada, apa yang dikasih, misalnya PPT atau PDF atau lain-lainnya lah. Tapi yang menurut saya penting itu pemahaman kita terhadap pelatihan itu sendiri. Jadi mau online, mau offline, asalkan kalian paham, itu nggak masalah. Dan menurut saya kunci paham itu adalah dengan kalian memperhatikan dan mencatat. Tapi kan nggak semua orang juga seperti saya. Kalian asal mendengarkan ada yang bisa paham. Nah, jadi tergantung kalian harus kenali bagaimana cara kalian belajar. Selain itu juga kalian
jangan terhasut dengan online, oh gampang nanti aku bisa search Google, oh gampang aku bisa tanya temen. Kalian harus berusaha sendiri juga, jangan bermalas-malasan, jangan dinabubukkan oleh teknologi ini. Gitu menurut saya, Kak. Oke, mantap sekali jawabannya Kak Ellen. Oke, baik. Nah, saya dapat info juga, selain Kak Ellen mendapatkan medali perak KSN 2019, emas 1 atau nilai tertinggi KSN 2020, peserta ISS, saya juga dapat info nih, barusan nih, info hangat. Kalau Kak Ellen juga keterima di SNMPTN Fakultas Kedokteran ya, Universitas Airlangga. Ya, nah perasaan Kak Ellen nih gimana nih? Apa artinya kan effort dari Kak Ellen mendapatkan prestasi ketika SMA kan terbayarkan nih dengan diterimanya Kak Ellen di fakultas yang Kak Ellen cita-citakan. Nah, perasaan Kak Ellen gimana? Eh, ya, puji Tuhan, saya merasa benar-benar senang. Dan saat saya pertama kali membaca pengumuman itu, jujur saya merasa kayak benar-benar kaget dan terharu di saat yang bersamaan. Saya jujur, saya nggak menyangka bahwa saya bisa lolos SNMPTN. Kan saya sudah mempersiapkan diri buat ikut SBM, saya sudah belajar untuk mengikuti UTBK. Nah, dan waktu tahu saya lolos SNMPTN, itu rasanya benar-benar kayak rasanya kayak mau terbang gitu, Kak. Seneng banget Oke. gitu, Kak. Benar-benar seneng sampai kayak pengen teriak-teriak, pengen lompat-lompat gitu, Kak. Dan saya merasa kayak perjuangan saya selama ini kayak semacam berusaha untuk memperoleh nilai yang baik di sekolah, berusaha untuk ikut dalam OSN, KSN, memperoleh prestasi di situ, dan ikut lomba-lomba di luar itu terbayar, Kak. Jadi menurut saya merasa benar-benar bersyukur dengan hasil tersebut. Jadi, tapi yang perlu diingat buat teman-teman semua, sebisa mungkin kalian tetap berusaha untuk mempersiapkan diri untuk situasi terburuk. Kalau semisal kalian ingin masuk PTN dan kalian nggak lulus, dan kalian jangan mengandalkan cuma SNM aja, tapi kalian harus persiapkan diri untuk situasi yang lebih buruk. Misalnya kalian nggak lulus SNM, kalian ada persiapan, kalian ada backup buat ikut SBM. Begitu juga kalau misalnya kalian masih belum berhasil, kalian bisa tetap berusaha melalui ujian mandiri, atau tahun depannya kalian tetap berusaha lagi. Begitu, Kak. Oke, baik. Mungkin pertanyaan sedikit dari saya, agak menyimpang sih. Kak Ellen pilih kedokteran kenapa ya? Karena kan olimpiadanya kan kebumian nih, tapi kok milihnya kedokteran gitu? Dan mungkin ini juga bisa jadi referensi bagi siswa-siswa yang lain yang mungkin akan memilih kompetisi yang ditekuni, bidang kompetisi yang ditekuni, itu artinya adalah ketika kalian memilih sesuatu bidang untuk kompetisi, itu bukan berarti kalian harus menekuni bidang itu di kuliah atau di pendidikan selanjutnya. Nah, kalau kalian sendiri pertimbangannya memilih kedokteran gimana? Jadi sebenarnya, Kak, sebenarnya dari kecil, saya tuh kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi dokter. Saya bilang Asik. gitu masih. Meskipun saya sebenarnya kayak belum tahu realitanya kayak apa, saya belum tahu kesulitan jadi dokter itu seperti apa, kayak masalah-masalah yang harus dihadapi itu seperti apa, saya kan belum tahu. Nah, sebenarnya saya sempat terombang-ambing. Sebenarnya keinginan saya untuk masuk ke fakultas kedokteran itu sempat pasang surut gitu, Kak. Setelah saya, kira-kira sekitar saya SMP akhir dan SMA awal tuh, saya mendengar banyak realita-realita pahit untuk menjadi seorang dokter. Dan jadi semangat saya untuk jadi dokter itu sempat sempat turun. Jadi ya saya milih bidang kebumian itu karena sebenarnya saya cuma ingin agar saya bisa memperoleh prestasi di SMA dan bisa mendapat beasiswa. Dan menurut saya, bidang apa yang kamu pilih di Olimpiade atau bidang apa yang kamu tekuni di SMA, itu nggak menentukan bahwa kamu harus memilih itu sampai kamu lulus nanti, sampai kamu kuliah, sampai kamu kerja, enggak. Tapi yang bisa dipelajari dari OSN atau KSN sendiri itu kerja kerasnya kalian.
bagaimana kalian menyelesaikan masalah, bagaimana kalian mengatur waktu kalian untuk belajar, bagaimana kalian berusaha dan berjuang untuk sesuatu yang benar-benar kalian inginkan. Jadi etos kerja dan semangatnya yang saya pakai untuk melaju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan berarti kalau saya KSN kebumian, saya harus ke bidang kebumian. Enggak, kalau menurut saya, kan setiap orang itu punya tipenya sendiri-sendiri. Ada yang suka bidang spesifik, terus tapi ada yang suka bidang yang menyebar, yang diverse gitu, Kak. Kalau menurut saya, kita nggak bisa ngejudge orang dari, oh, lo dulu kamu kan ngambil bidang ini, kok sekarang menyimpang gitu? Kan sia-sia dong kamu belajar. Kan biasanya orang-orang bilang gitu ya. Ya. Kalau menurut saya sih enggak. Asal kalian tetap mau berusaha, nggak mau, jangan leyeh-leyeh, jangan enak-enakan, jangan merasa, oh aku udah pinter, aku dulu udah medali, jadi aku nggak usah belajar, pasti bisa. Ya jangan. Itu namanya meremehkan, nggak boleh. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, baik. Eh, nah, Kak Ellen kayaknya pengalamannya banyak ya. Kira-kira ada nggak pengalaman Kak Ellen yang unik dan menarik, baik itu di OSN tahun pertamanya Kak Ellen, atau mungkin KSN tahun keduanya Kak Ellen, atau mungkin bahkan Pelatnas, atau mungkin bahkan ISS. Itu ada nggak kira-kira pengalaman yang unik dan menarik yang mungkin bisa diceritakan kepada kami? Ada nggak kira-kira? Eh, yang menarik ya. Iya. Sebenarnya banyak sih. eh, Apalagi waktu saya OSN 2019 itu kan masih offline dan waktu itu pergi ke Manado. Nah, jadi ceritanya waktu saya selesai ujian praktek, kan semua anak udah selesai ujian praktek, dan kita tuh duduk-duduk nunggu nunggu kayak semacam istirahat siang gitulah, Kak. Nah, terus tiba-tiba ada beberapa nama anak tuh yang dipanggil, termasuk saya. Kan saya kaget, ini ngapain emangnya? Dipanggil sama dosen, dan itu manggilnya, saya nggak tahu berdasarkan apa, dan itu dipilih gitu aja. Nah, ternyata itu kita disuruh digiring ke tempat tes astronomi. Nah, saya kira apa, astaga, jangan-jangan saya disuruh tes lagi, tes ulang, atau data saya nggak kekumpul atau gimana. Ternyata kita disuruh memperagakan. Waktu itu kan kita tes memakai teropong Galileo, teropong kecil. Kita disuruh meragakan, memakai teropong itu, lalu didokumentasikan. Saya udah kaget kayak mau jantungan. Saya pikir mau ngapain ini. Ternyata cuma disuruh mendokumentasikan. Jadi ya saya ketawa-ketawa, saya senyum-senyum waktu foto. Dan kan ya saya kan ya senang-senang aja. Waktu itu saya juga dapat kesempatan untuk diwawancara sama salah satu reporternya dari Direktorat PSMA. Terus kan juga itu kan karena untuk dokumentasi, jadi masuk ke sosial medianya Direktorat PSMA dan kalau nggak salah dinas dinas pendidikan atau mana gitu, Kak. Nah, terus sampai teman saya ada yang tanya, loh, kamu kok bisa sih tes praktek sambil senyum-senyum? Dikira saya tes praktek sambil senyum-senyum, Kak. Padahal saya tes praktek sambil pusing mikirin jawaban gitu, Kak. Lalu itu cuma dokumentasi aja gitu. Jadi cuma dokumentasi aja, bukan kenyataannya. Iya, Menimbulkan banyak salah paham ya. iya, Mungkin guru kamu juga melihat kamu senyum-senyum, wah ini kok anak ini mungkin terlalu stres mungkin sampai senyum-senyum ketika praktek. Tapi ternyata cuma dokumentasi aja. iya, Kak. Saya kalau stres nggak senyum-senyum kok, Kak. Tapi kan juga ada kan orang yang terlalu stres sampai dia senyum-senyum sendiri kan juga ada kan. Iya. Oke, baik. Ada nggak saran yang bisa kakak berikan untuk siswa-siswi yang saat ini sedang menekuni bidang kebumian sebagai kompetisi yang dipilih? Mungkin ada, Kak? Eh, Kalau dari saya, saran saya buat teman-teman yang memilih bidang kebumian, mungkin bagi kalian yang pertama kali masuk ke kebumian, kalian merasa bidang ini tuh bidang yang asing. Kan kita nggak pernah mempelajari ini di sekolah, baik di SMP ataupun di SMA. Nah, tapi percayalah bahwa bidang ini adalah bidang yang menyenangkan. Dan pastinya eh, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kalian peroleh melalui Olimpiade ini, melalui KSN. Bisa dapat banyak teman, bisa memperoleh banyak pengalaman, dan juga mungkin sebagai bonus kita, kalau misalnya
bisa mendapat medali, kita bisa memperoleh reward-rewardnya. Macam-macam lah seperti beasiswa dan lain-lain. Nah, menurut saya kalau misalnya kalian mungkin saya dulu kan juga pernah mengalami seperti kalian. Kalau kalian capek, misalnya capek belajar kebumian, kalian harus ingat lagi apa tujuan kalian belajar sebelumnya. Dan menurut saya, kalau kadang-kadang ada orang yang bilang, kebumian itu apa sih? Kok kayaknya nggak penting banget gitu. Ya, yang penting bukan kalian banding-bandingin dengan bidang lain. Jangan bilang, aduh kebumian bidangnya remeh ya, kok aku nggak mau masuk sini. Jangan. Yang menurutku yang lebih penting adalah kalian harus berjuang untuk menjadi yang terbaik di bidang kalian. Berusaha untuk bisa mengharumkan nama diri kalian sendiri, nama sekolah, dan juga nama bangsa seperti bidang-bidang lain. Seperti itu. Dan jangan pernah menyerah untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Itu dari saya. Terakhir, adakah saran kepada seluruh peserta yang akan mengikuti pelatihan online di rumah aja oleh Platos? Karena kan dulu kan Kak Ellen kan sempat ikut pelatihan offline dan online nih. Nah, kira-kira ada nggak saran kepada peserta? Barangkali peserta yang melihat video ini termotivasi nih dengan prestasi Kak Ellen, mungkin ingin melampaui prestasi Kak Ellen. Silakan. Saran saya, pasti kalian merasakan berbagai kesulitan dan rintangan waktu kalian pelatihan online ini. Misalnya kalian merasa ngantuk, kalian merasa males, atau jaringan kalian tidak mendukung. Tetapi yang paling penting untuk dijaga adalah semangat untuk belajar. Jadi kalian jangan sampai malu-malu bertanya ketika ada di kelas, dan jangan lupa untuk tetap belajar mandiri, tetap kembangkan apa yang kalian punya, dan tetaplah bersosialisasi dengan teman-teman kalian meskipun secara online ini. Karena membentuk jaringan pertemanan itu menurut saya sangat penting, dan itulah value yang penting untuk didapat dari KSN ini. Karena lombanya kan nasional. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ellen atas waktunya, bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini bersama kami. Semoga dengan video ini banyak sekali siswa-siswi yang terinspirasi dengan cerita Kak Ellen ya, mengikuti pelatihan oleh Platos dari kelas 10, kelas 11 hingga sekarang ini. Waktu cepat berlalu ya, padahal 1 tahun yang lalu saya mewawancarai Kak Ellen ini bukan sebagai tentor, tapi sebagai siswa. Sekarang udah jadi tentor dan mahasiswi sekarang. Saya kira seperti itu Kak Ellen. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sukses juga untuk kehidupan kuliahnya, ya kan? Sukses juga untuk meraih cita-citanya, dan juga sukses juga mengikuti pelatnas kalau misalkan memang ada ajang International Earth Science Olympiad di tahun 2021 ini. Terima kasih Kak Ellen atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Ya, bye-bye, Kak. Selamat malam.